Oke teman-teman, kita lanjut untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang belum terjawab di webinar ya. Ini dia gua akan share langsung ke teman-teman semua. Oke, yang pertama dari Pak Frank Mikaru. Sore, info gimana untuk penjualan gunggungan dibuat di Cortex. Jadi info terakhir yang kita pahami adalah gunggungan tetap diperbolehkan seperti biasa, tapi identitas dari pembeli itu perlu diberitahukan di sistem Cortex. Oke, jadi daftar, pembeli perlu diupload ketika kita lapor PPN. Oke, cuman bentuknya seperti apa kita belum tahu ya, formatnya XML, cuman isinya apa aja, apakah perlu nama, nomor KTP, atau sejauh mana, kita belum tahu ya detailnya. Kita tunggu saja aturannya. Kemudian Pak Ludovikus mau tanya, berarti setelah Cortex berjalan, website IREK untuk buat registrasi MPP tidak digunakan lagi? Jawabannya masih digunakan ya, masih digunakan, eee, masih digunakan ya. Jadi nggak ada masalah untuk bikin MPP masih di IREK. Kemudian Bapak Ibu Erni Sasi, sertifikat rumah atas nama saya yang tidak saya kuasai, apakah harus dilaporkan saat TA? Jawabannya adalah ikuti kondisi sebenarnya. Ini barang punya siapa? Ya kan? Kalau punya Mister A, maka dilapor di SPT Mister A atau di, TA-nya Mister A. Walaupun dia kuasai, walaupun dia tidak kuasai. Walaupun atas nama dia, walaupun atas nama orang lain, nggak peduli. Yang penting punya siapa ini barang, oke. Kalau punya Mister B, maka Mister B yang lapor, gitu ya. Jadi orang pajak itu mengikuti kondisi sebenarnya, bukan mengikuti kondisi yang tertulis di dokumen, gitu ya. Nah, walaupun kita atas nama seseorang gitu, tapi itu barang punya kita atau dibelinya pakai uang kita, maka itu sudah selayaknya kita yang laporkan sebagai pemilik yang sebenarnya. Oke? Kemudian Ibu Septi, untuk CV, apabila direktur mengambil prive, ada batasan atau tidak ya? Setahu saya tidak ada, Bu ya. Tidak ada batasan prive, yang penting, masih sebatas laba ditahan ya. Jadi dia tidak boleh ngambil lebih dari laba ditahannya. Terus pelaporan pajaknya dari sisi CV dan OP bagaimana? Di CV, di jurnalnya adalah debitnya itu prive, mengurangi laba ditahan, kreditnya itu bank, simpel kan. Di orang pribadi, lapor di bagian harta, yaitu rekening bank. Rekening banknya naik ya, bertambah di SPT tahunan, sesimpel itu. Oke, itu aja teman-teman ya, sederhana sekali, untuk pertanyaannya akan gue jawab lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi, semoga terbantu.